Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, dalam pertemuan pada hari ini, terutama pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mungkin akan bisa disampaikan kepada mahasiswa semuanya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita melihat sekarang banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada bangsa ini, terutama misalkan kita lihat masalah-masalah radikalisme, intoleransi, rendahnya cinta kepada bangsa dan negara, gerakan-gerakan yang mungkin mengarah kepada separatis, penyalahgunaan narkoba, kemudian korupsi yang semakin merajalela, tawuran dan konflik, pergaulan seks bebas, kesenjangan sosial, pengangguran dan sarjana. Nah, kita melihat beberapa masalah lainnya juga, misalnya masalah demokrasi kita yang mungkin lebih sekarang banyak beranggapan jangan-jangan demokrasi kita mengarah kepada demokrasi liberal, padahal demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kita melihat sekali bahwasanya masih banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, orang-orang yang tidak mampu membawa anak, saudaranya, keluarganya, orang tuanya ke rumah sakit karena tadi tidak mampuan mereka. Itulah kita melihat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Selain itu, bicara juga korupsi yang mungkin setiap hari dalam berita, dalam televisi, kita selalu melihat, kita selalu dipertontonkan dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi pada hari ini, sehingga kita menganggap korupsi itu bagian dari penyakit yang mungkin sangat sulit sekali untuk diobati. Nah, kemudian sistem pendidikan, kita melihat sekarang bagaimana pendidikan kita harus lebih maju, kemudian guru-gurunya harus sejahtera. Tidak hanya sejahtera guru, kita harus berupaya bagaimana pendidikan kita ini harus lebih baik lagi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Kemudian kepada taraf penduduk, ya, kita melihat bahwasanya memang di Indonesia semakin bertambah angka kelahiran, sehingga kita melihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita sekitar, misalkan saking padatnya penduduk, kemudian banyak sekali kendaraan bermotor, mobil. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bagaimana menciptakan masyarakat yang harus taat kepada aturan-aturan pemerintah. Nah, kemudian paham-paham radikalisme yang mungkin perlu kita hindari dan perlu kita sampaikan ke pelosok negeri melalui pendidikan yang ada di Indonesia ini, melalui sekolah, melalui perguruan tinggi. Nah, ini peran semua untuk bisa bagaimana menangkal paham-paham radikalisme agar jangan sampai terjangkit pada anak didik kita, kemudian kepada mahasiswa dan kepada seluruh komponen masyarakat. Nah, kita melihat juga misalkan fenomena mahasiswa yang suka bertawuran, ya. Artinya telah terjadi degradasi moral bangsa saat ini yang perlu kita perbaiki bersama. Jangan sampai karakter anak bangsa ini semakin terpuruk, sehingga memang penting sekali negara, bangsa, dan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh lembaga pendidikan, seluruh perguruan tinggi untuk bisa memperbaiki karakter anak bangsa saat ini. Nah, kita melihat misalkan banyaknya terjadi kasus-kasus misalkan pencandu narkoba. Ini adalah masalah-masalah yang sangat krusial, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Bagaimana seorang pelajar, mahasiswa menggunakan narkoba. Artinya harus pendidikan sangat berperan penting untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan jangan dianggap remeh bahwa
kasus-kasus penggunaan narkoba di kalangan pelajar mahasiswa akan merusak moral bangsa, sehingga bangsa kita akan sulit sekali menjadi bangsa yang maju dalam peradaban, maju dalam bidang teknologi, maju dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, itu penting sekali untuk kita atasi bersama. Kemudian misalkan ya, kita melihat misalkan banyak kali kasus-kasus lain, misalkan ya mahasiswa, pelajar menjadi pengedar sabu, ganja dan sebagainya. Nah, itu juga selain itu masalah-masalah pergaulan bebas ya di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, juga kita melihat banyak sekali terjadi kasus-kasus pernikahan di usia dini karena tidak adanya filter pengawasan mungkin dari orang tua dan pengawasan dari kawan-kawan terdekatnya. Untuk apa? Untuk bisa menghindari kawan-kawan dalam pergaulan bebas. Nah, ini sekali yang sering terjadi kasus-kasus di sini. Nah, kita melihat banyak sekali remaja terpaksa menikah karena sudah hamil duluan. Nah, ini akibat dari pergaulan bebas. Nah, lagi-lagi ini adalah peran penting pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah ini, sehingga memang dalam hal ini perlu pioner ya, perlu pendidikan, perlu mata kuliah yang sangat urgen sekali mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan, masalah pergaulan bebas, masalah rendahnya cinta tanah air, rendahnya nasionalisme bangsa, masyarakat terhadap bangsa, kemudian gerakan separatis yang menuju kepada disintegrasi bangsa, kemudian bagaimana remaja-remaja itu terhindar dari penggunaan narkoba, bagaimana misalkan mahasiswa, pelajar dan masyarakat sudah bisa memahami bagaimana bahayanya korupsi, sehingga korupsi dapat menghancurkan sebuah negara. Nah, ini peran penting dari sebuah pendidikan kewarganegaraan untuk mengatasi masalah-masalah bangsa yang terjadi saat ini. Nah, kita melihat juga di Papua hari ini terjadi gerakan-gerakan separatis ya, sehingga juga pemerintah negara Indonesia sudah menganggap gerakan KKB ini di sana sudah dianggap teroris. Nah, lagi-lagi ini adalah kesalahan fatal ya bagi seluruh warga negara yang menganggap bahwasanya negara NKRI ini adalah bukan bagian dari negara mereka, sehingga mereka ingin membentuk negara lainnya. Nah, ini tidak boleh seperti itu terjadi dalam negara. Ada negara lain ataupun misalkan kelompok-kelompok bersenjata ini atau yang dianggap teroris ini ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka peran penting pendidikan stakeholder untuk memberikan pemahaman, pengetahuan yang mendalam, sehingga untuk membentuk karakter nasionalisme kepada masyarakat. Nah, kita melihat banyak sekali terjadi penangkapan teroris di berbagai penjuru negeri. Ini kita sangat menyayangkan sekali ada masyarakat yang mungkin terjebak ya oleh paham-paham yang radikal. Nah, misalkan kata Profesor Lina Lubis, dahulu musuh itu jelas. Penjajah tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap. Nah, ini masalah-masalah bangsa yang terjadi itu harus kita atasi bersama ya, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Perguruan tinggi berperan penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalkan
perguruan tinggi, LPTK, lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan berupaya untuk apa? Untuk mencetak kader-kader guru yang apa? Calon guru yang mampu mengatasi masalah-masalah yang di masyarakat, terutama masalah pendidikan. Tidak hanya masalah pendidikan, masalah-masalah lain juga perlu diatasi ya. Nah, kita melihat ya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20. Jadi memang kita melihat ya, manusia yang beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah tujuan dari pendidikan ya. Nah, kemudian generasi emas tahun Indonesia merdeka. Kita melihat gitu ya, bahwa memang dalam standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Lulusannya bahwa insan Indonesia yang beradab dan ilmu memiliki wawasan kebangsaan. Nah, ini adalah yang diharapkan lulusan perguruan tinggi ya. Artinya mahasiswa itu memiliki apa? Memiliki wawasan kebangsaan, beradab dan berilmu, komunikatif, toleran, memiliki jiwa entrepreneur, dan memiliki kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Nah, ini generasi emas yang akan diharapkan agar apa? Agar sebuah lembaga pendidikan tinggi mampu mencetak lulusan-lulusan yang seperti diharapkan, yang dibutuhkan oleh negara. Nah, kita melihat revolusi industri 4.0 adalah era disrupsi teknologi. Nah, memang sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Nah, kita melihat e-commerce ya. Memang sekarang dunia sudah menjadi dalam genggaman kita. Hanya menggunakan HP semua bisa diakses. Pembelajaran sekarang secara teknologi, secara daring. Kuliah mengajar hanya menggunakan handphone, ponsel sudah bisa kita lakukan. Artinya kita berupaya memicu diri kita di era revolusi industri ini, era disrupsi teknologi, maka kita tidak boleh ketinggalan kereta, ketinggalan zaman, ketinggalan dalam bidang teknologi. 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Nah, kita melihat itu ya, bahwa memang karena sekarang semua berpacu dengan teknologi, maka mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sistem ini, masuk ke dalam dunia digital ini. Jadi sehingga Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dan dengan teknologi digital. Nah, kita melihat situasi kerja abad 21 ya. Nah, kita melihat 65% siswa SD saat ini akan bekerja dengan jenis pekerjaan yang belum ada saat ini. Nah, kita melihat misalkan ya, angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 128,6 juta orang, artinya sekitar 66,67%. Artinya rata-rata pertumbuhannya itu 0,7%. Pengangguran didominasi lulusan SMK 11,41%, SMA 8,2%. Permasalahan utama ketenaga kerjaan Indonesia memang ketersediaan tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan industri. Skill sumber daya manusia masih terbatas dan belum berkualitas. Nah, kita melihat itu ya. Rata-rata 60% angkatan kerja kita itu buruh di pertambangan, konstruksi dan manufaktur. Kemudian petugas kebersihan, tenaga pembantu, tenaga perawat, penjaga toko dan retail, petani, kemudian tenaga administrasi dan tata usaha. Nah, ini kita melihat situasi kerja abad 21 yang terjadi saat ini ya. Jadi artinya 90% didominasi oleh yang saya sebutkan barusan. Nah, kita melihat bahwa pendidikan tidak berhenti setelah memperoleh gelar. Tapi misalkan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja adalah skill untuk masa depan, yaitu keterampilan, kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, literasi baru, big data, teknologi, coding, dan belajar sepanjang hayat. Artinya lulusan perguruan tinggi itu tidak hanya mendapatkan gelar ya, tapi juga memiliki skill ya, dan memiliki kemampuan di bidang teknologi. Makanya memang diharapkan seluruh mahasiswa, seluruh siswa itu
mau tidak mau harus bersahabat ya, berinteraksi ya secara mendalam dengan teknologi, karena inilah yang diharapkan lulusan ke depan ya. Jadi pendidikan tidak berhenti setelah memperoleh gelar, tapi harus berupaya meningkatkan keterampilan tadi, kompetensi berinteraksi dengan berbagai budaya, dan kemudian literasi baru, artinya harus bisa menguasai teknologi, dan kemudian belajar sepanjang hayat. Nah, jadi memang pendidikan kewarganegaraan ini memang berupaya ya mempersiapkan generasi atau warga negara yang milenial. Warga milenial itu memang harus selalu bersahabat dekat dengan teknologi gitu ya. Artinya menjadi warga negara digital ya. Tidak hanya berteori, kemudian tidak hanya memacu dirinya dengan sekedar memahami, menjelaskan, tapi juga bagaimana menggunakan media-media digital ya untuk kebutuhan-kebutuhan dunia atau lapangan pekerjaan nanti. Nah, sehingga itu ya, calon sarjana perlu belajar PKN. Jadi untuk masalah-masalah tadi yang saya sampaikan, masalah-masalah bangsa itu ya, kemudian bagaimana masalah lulusan ke depan menghadapi abad ke-21, maka memang penting sekali ya kita semua, seluruh komponen masyarakat perlu belajar PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Ini salah satu peran penting pendidikan kewarganegaraan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan tersebut ya. Nah, kita melihat ya, kalau kita belajar PKN, maka yang pertama kita belajar tentang dan untuk keindonesiaan. Nah, inilah hebatnya kalau belajar pendidikan kewarganegaraan, karena kita di sini akan ditumpu diberikan pengetahuan, pemahaman, skill, pembentukan karakter ya, memahami bagaimana seseorang itu menjadi bagian dari negara Indonesia, bagaimana menciptakan hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, bagaimana menciptakan hubungan antara warga negara dengan negaranya sehingga menjadi negarawan. Nah, ini yang diharapkan oleh bangsa kita saat ini, bagaimana rakyatnya itu mencintai negaranya itu. Yang kedua, belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali untuk mengatasi masalah-masalah korupsi, paham-paham radikalisme, demokrasi yang mengarah kepada liberal, komunis, dan sebagainya. PKN memiliki peran penting ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tugas PKN adalah untuk menjawab tantangan masalah-masalah tersebut. Masalah kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, bertanggung jawab, toleransi, paham-paham radikalisme, korupsi, bela negara. Nah, bagian dari keikutsertaan warga negara dalam membela negara. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa kalian perlu mempelajari PKN? Karena nanti kita semua diajarkan bagaimana ikut serta warga negara dalam membela negaranya. Jadi bagaimana memiliki sikap bela negara ya terhadap masalah-masalah bangsa yang terjadi saat ini. PKN harus mampu menciptakan semangat bela negara dengan menghasilkan berbagai karya, kreativitas, inovasi berwawasan global, berbasis NKRI, berperan besar dalam pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa Indonesia. Nah, sisi lain, kenapa Anda harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Ya tadi, untuk membentuk semangat bela negara tadi secara nasional, menghasilkan karya, kreativitas, inovasi. Nah, kalau masyarakat tidak memiliki semangat bela negara, maka yang terjadi adalah
Tidak mungkin masyarakat bisa itu ya, inovatif, mencintai negerinya dengan cara apa? Menghasilkan karya, kreativitas dan inovasi. Nah, kalau tidak memiliki semangat bela negara, maka dia masyarakat akan apatis, akan menerima apa adanya, tidak inovatif, tidak mau berkreativitas, tidak mau berkarya. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki peran penting dalam apa? Dalam pembangunan nasional ya, dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa Indonesia. Makanya belajarlah pendidikan kewarganegaraan untuk apa? Untuk meningkatkan semangat kreativitas, inovasi dan semangat berkarya dan berwawasan global ya. Nah, itulah kenapa kita semua perlu belajar PPKN. Nah, berikutnya ya, kita melihat PPKN itu mampu menghasilkan sarjana sebagai sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing ya. Artinya cakap dan kompeten, menjunjung tinggi etika. Nah, jadi memang PKN itu memiliki tujuan yang sangat mulia sekali. Untuk apa? Menghasilkan calon sarjana yang handal dan berdaya saing, karena ditopang oleh tadi semangat kebangsaan, semangat bela negara, ditopang oleh sikap bela negara tadi, sehingga mampu untuk handal dan berdaya saing dengan siapapun dan negara manapun. Nah, sehingga memang diperlukanlah pembelajaran PKN yang adaptif terhadap perubahan dan atmosfer akademik yang baik. Atmosfer akademik, sikap dan perilaku akademik, sivitas akademik. Nah, artinya PKN mampu menciptakan pembelajaran yang adaptif, yang mampu menciptakan atmosfer ya, semangat bela negara tadi. Nah, kita melihat juga kenapa kita penting mempelajari PTKN, karena memang pembelajaran PKN itu adalah mata kuliah yang wajib, gitu ya, yang dilaksanakan di lembaga pendidikan ya. Misalkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Nah, kemudian juga diperkuat dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal 9 ayat 2 menetapkan bahwa kurikulum tingkat 1 pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, juga diperkuat juga keputusan Dirjen Dikti Diknas RI nomor 43 Dikti keputusan 2006 pasal 4 ayat 2 susunan tentang substansi PKN dan surat edaran nomor 407 itu tentang rambu-rambu pelaksanaannya. Nah, kita melihat pendidikan kewarganegaraan itu memiliki visi tersendiri yang diatur dalam surat keputusan Dirjen Dikti ya. Pertama itu sebagai sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Nah, ini memang visi pendidikan kewarganegaraan yaitu dalam keputusan Dikti itu adalah sebagai sumber nilai. Nah, kalau kita bicara sumber nilai, artinya values atau nilai-nilai yang ada yang melekat dalam sebuah objek itu memiliki sumber. Nah, itu artinya PKN itu adalah sumber nilai dari seluruh nilai-nilai yang ada dalam berbagai aspek kehidupan ini. Misalkan nilai-nilai sopan santun ya, nilai toleransi dan sebagainya. Nah, kemudian pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengangkat mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian. Jadi memang PKN itu untuk apa? Mengembangkan kepribadian tadi, menjadi pribadi yang apa? Yang handal, berdaya saing, pribadinya yang cerdas. Nah, kemudian juga bagaimana
menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Nah, memang masyarakat madani adalah bagian dari masyarakat yang apa? Yang sudah memahami betul apa itu nilai-nilai yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang bagaimana demokrasi itu menuju masyarakat madani, artinya demokrasi itu sudah baik, masyarakatnya sudah baik, kemudian tidak terjadi konflik, artinya sudah melek dalam demokrasi, itulah disebut masyarakat madani. Artinya tidak ada, seluruh masyarakatnya itu memahami betul bagaimana sistem demokrasi yang terjadi saat ini. Nah, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu memang membantu mahasiswa selaku warga negara ya, agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Jadi harapannya adalah mahasiswa selaku warga negara mampu ya mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan. Artinya perjuangan di masa lalu yang hari ini kita nikmati, maka kita harus melanjutkan ya dengan mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa kita saat lalu. Misalkan bagaimana mengatasi masalah pendidikan, bagaimana meningkatkan pendidikan yang lebih baik lagi, meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi kita ya lebih baik lagi, bagaimana misalkan pembangunan nasional semakin maju ya di bidang aspek kehidupan. Yang kedua, mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting sekali. Pendidikan kewarganegaraan itu mampu yang mewujudkan kesadaran berbangsa dan negara. Karena memang ada sebagian masyarakat yang mungkin belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Misalkan tadi kasus-kasus separatis, terorisme, nah kemudian paham-paham radikalisme yang mungkin dialami ya pada masyarakat kita saat ini, sehingga kita misinya PKN adalah bagaimana mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana pentingnya warga negara itu cinta kepada bangsa dan negaranya itu tadi, sehingga tidak ada lagi namanya pemberontakan ya, konflik, kemudian terorisme, radikalisme, intoleransi. Nah, ini dengan adanya pendidikan kewarganegaraan akan mampu mengatasi masalah-masalah bangsa tadi, sehingga sangat penting sekali pemerintah untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan ini di seluruh perguruan tinggi gitu ya. Artinya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini menjadi pionir ya, menjadi tumpuan utama untuk mengatasi masalah-masalah bangsa yang dihadapi saat ini. Dan saya meyakini tersebut bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini jika didukung penuh oleh pemerintah, maka saya yakin masalah-masalah bangsa akan segera teratasi. Yang ketiga, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Jadi memang misi PKN ini adalah bagaimana pengetahuan yang diperoleh perlu disampaikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Maka kita perlu mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh. Untuk apa? Untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Nah, tujuan pendidikan kewarganegaraan tadi, yang pertama, memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Itu sangat penting sekali, bahwasanya memang diharapkan mahasiswa itu mempelajari dengan baik, dengan sama, secara mendalam, secara bersungguh-sungguh untuk mempelajari muatan materi pendidikan kewarganegaraan. Karena mempelajari pendidikan kewarganegaraan itu tidak susah, mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan itu sangat asik ya, dan untuk dinikmati gitu ya. Karena semakin Anda banyak belajar pendidikan kewarganegaraan, maka saya yakin Anda akan menjadi warga negara yang
negarawan gitu. Yang kedua, mampu meningkatkan ya, mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingan sebagai individu anggota masyarakat dan warga negara yang terdidik. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang nanti berperan penting untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita saat ini. Yang ketiga, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Jadi memang PKN ini bertujuan adalah untuk meningkatkan tekad, kerelaan, kesediaan, ketulusan ya. Untuk apa? Untuk mewujudkan kaidah nilai berbangsa dan bernegara. Artinya nantinya ketika Anda sudah mendapatkan pengetahuan ini, materi ini, mata kuliah ini, diharapkan Anda di masyarakat nanti untuk menyebarkan virus-virus kebaikan ya, menyebarkan virus pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga masalah-masalah bangsa dapat diatasi sesuai dengan tugas dan peran kita masing-masing. Artinya nantinya muaranya adalah menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang tidak lagi korupsi, masyarakat yang toleran, masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat, masyarakat yang cinta kepada bangsa dan negaranya, rela berkorban kepada bangsa dan negaranya, melek politik dan lain sebagainya. Nah, ini kompetensi pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan ya, tadi bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Nah, ini pertama, mengantarkan mahasiswa selaku warga negara yang memiliki wawasan kesadaran berbangsa negara untuk bela negara dan cinta tanah air. Nah, inilah tadi saya mengatakan kalau kita memiliki kesadaran, wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan cinta tanah air, saya yakin masalah-masalah korupsi, kemudian intoleransi, radikalisme, kemudian bagaimana misalkan pembangunan ekonomi, pendidikan akan semakin maju jika warga negaranya itu memiliki kesadaran bernegara tadi. Nah, kalau warga negara tidak memiliki kesadaran bernegara, maka dia apatis. Orang tidak sadar itu, tidak memiliki kesadaran, maka dia akan berdiam diri, menikmati apa yang ada saja, tidak mau memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya itu tadi. Ada masalah, acuh tak acuh, cuek dan berdiam saja. Nah, kalau masyarakat warga negara kita ini memiliki kesadaran bernegara, saya yakin dia mampu untuk apa? Untuk mengatasi problematika masalah-masalah yang dihadapkan pada bangsa ini. Paling tidak dia berperan penting di tempat tinggalnya, wilayahnya, kotanya masing-masing. Kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa mempunyai ketahanan nasional. Nah, tadi pertama, wawasan kesadaran bernegara artinya bela negara dan cinta tanah air. Bela negara itu artinya bagaimana kita berupaya ya untuk apa? Untuk mampu berkontribusi kepada negara dengan cara peran masing-masing. Kita cinta tanah air, nasionalisme, artinya semakin cinta kepada bangsa dan negara, saya yakin masalah-masalah yang terjadi dalam bangsa ini akan teratasi. Nah, yang kedua, wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa. Ya, artinya kesadaran berbangsa artinya kita memiliki kesadaran untuk apa? Untuk saling memahami, mengetahui cara pandang ya, perbedaan-perbedaan baik segi agama, suku, agama dan sebagainya lainnya. Artinya memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama manusia ya. Sehingga konflik dapat diatasi. Nah, kalau memiliki kesadaran berbangsa. Nah, kemudian memiliki ketahanan nasional, artinya kita sebagai mahasiswa, sebagai warga negara harus memiliki ketahanan nasional agar apa? Agar tidak mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak asing
kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengubah ideologi negara kita. Nah, kemudian ketiga, pola pikir sikap yang komprehensif integral dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Artinya kita memiliki pola pikir itu artinya kita mampu ya memikirkan berbagai macam varian dalam berpikir untuk apa, dan sikap yang komprehensif secara menyeluruh. Artinya pola pikir sikap merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, sehingga mampu bertahan ya dalam berbagai macam rintangan ya, mampu bertahan dalam berbagai masalah-masalah kebangsaan dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Nah, ini sasaran pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Wawasan kewarganegaraan, percaya diri sebagai bangsa, warga negara yang cerdas dan baik, kognitif, tadi partisipasi sospol, kemudian afektif, sikap dan tanggung jawab demokratis, komitmen bela negara, keterampilan kewarganegaraan. Jadi memang sasaran pembelajaran PKN itu ada 3, yaitu pengetahuan ya, kewarganegaraan, kemudian sikap kewarganegaraan, kemudian keterampilan kewarganegaraan. Artinya ini holistik gitu ya. Jadi komprehensif integral, merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, inilah kenapa kita penting mempelajari PKN, karena kita akan diberikan pengetahuan ya, pemahaman yang mendalam mengarah kepada pembentukan tadi sikap. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Nah, hal penting yang diperoleh dari pendidikan kewarganegaraan yang pertama, PKN mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita melihat ya. Jadi memang dalam PKN itu kita diajarkan nilai-nilai Pancasila ya, dari sila 1 sampai sila 5. Sehingga memang nilai-nilai Pancasila yang kita ajarkan akan membentuk manusia yang Pancasilais, artinya manusia yang yang cinta kepada negaranya ya, manusia yang religius, manusia yang adil, manusia yang saling menghormati, menghargai harkat dan martabat lain, manusia yang senangnya bersatu ya, manusia yang senangnya bermusyawarah untuk mufakat, dan manusia yang selalu memiliki sikap adil dalam hal segi apapun. Nah, kemudian PKN mengajar kita untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Nah, inilah kelebihan dari pendidikan kewarganegaraan dibandingkan dengan mata kuliah lainnya ya. Jadi PKN ini memiliki tujuan yang mulia. Untuk apa? Untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas ya. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang apa? Yang baik apa? Yang baik sikapnya, yang baik tutur katanya, baik hatinya, baik dalam segi hal apapun ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Cerdas, manusia yang apa? Cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, dan cerdas kepribadian. Yang ketiga, PKN itu mengajarkan kita tentang politik dan bagaimana menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dan demokrasi. Nah, memang kita dalam kehidupan sehari-hari memang tidak terlepas dengan politik ya. Memang ada sebagian masyarakat yang mungkin ada di bidang politik, tapi kita memahami bahwa politik itu secara umum definisinya adalah strategi gitu ya. Strategi bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam perspektif umum, menurut pandangan-pandangan yang mungkin ada di politik itu memang ada strategi untuk mencapai tujuan. Misalkan kita bekerja tujuannya untuk menjadi orang kaya. Nah, kemudian misalkan di sekolah tujuannya apa? Untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk mencapai tujuan tersebut, nah maka banyak cara yang dilakukan.
Nah, dalam persepsi lain tentang politik, ya bagian strategi untuk mencapai sebuah kekuasaan, ya, karena politik ini selalu identik dengan kekuasaan. Jadi bagaimana berupaya untuk mendapatkan, memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, karena memang kita tidak bisa terlepas dengan agenda-agenda politik dan demokrasi, misalkan setiap 5 tahun sekali, misalkan pemilihan presiden, ya, pemilihan anggota dewan, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota, sehingga mau tidak mau warga negara ikut terlibat aktif dalam agenda-agenda politik dan demokrasi, walaupun misalkan tidak pernah terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan partai politik, tapi paling tidak menjadi bagian-bagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan politik dan demokrasi. Nah, yang keempat, membagikan kembali semangat kebangsaan generasi muda dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Nah, ini memang di era globalisasi ini penting sekali kita semua memiliki semangat kebangsaan bagi generasi muda, generasi milenial ini. Jangan sampai kita terporak-porandakan dengan pengaruh globalisasi yang semakin kian ini semakin menciptakan keterpurukan bagi warga negara. Ya, globalisasi ini ya ada dampak negatif dan positifnya. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi dan memahami bagaimana kita masuk di era globalisasi ini. Ya, jika tidak memiliki semangat kebangsaan, maka terpuruklah kita. Kalau kita memiliki semangat kebangsaan, maka kita mampu bisa bertahan dan mampu bisa mengatasi masalah-masalah globalisasi tadi. Yang berikutnya, generasi penerus bangsa akan diajarkan mengenai hak-hak asasi manusia. Nah, itu ya. Jadi memang inilah uniknya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Ya, nanti kita akan diajarkan bagaimana memahami hak-hak yang ada pada diri kita. Ya, hak manusia adalah hak kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia semenjak lahir. Nah, ini perlu kita pahami ya, hak-hak asasi manusia yang perlu diketahui. Jangan sampai kita tidak mengetahui hak-hak sebagai manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam materi PKN ini kita nanti ya diajarkan bagaimana pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, kalau kita memiliki semangat ini, saya yakin tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi yang namanya intoleransi, tidak akan terjadi yang namanya kasus-kasus pembunuhan, ya, karena sudah memahami, mengetahui dan menghargai hak-hak manusia lainnya. Nah, kalau sudah terpatri, nah ini kesadaran bagaimana memahami hak-hak manusia, saya yakin masalah-masalah kebangsaan akan teratasi dengan baik. Berikutnya, generasi penerus bangsa akan diberikan pemahaman mengenai proses berbangsa dan negara, hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia terhadap negerinya. Karena memang PKN ini mengajarkan bagaimana seorang warga negara itu menjadi bagian dari negaranya, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, bagaimana menjadi warga negara yang taat dan patuh kepada bangsa dan negara, bagaimana dia mengetahui haknya, bagaimana dia mengetahui kewajibannya menjadi seorang warga negara Indonesia ya. Nah, dengan dengan PKN, maka saya meyakinkan kepada kita dan kalian semua bahwa kita akan menjadi warga negara yang tahu bagaimana berbangsa dan bernegara yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara kita. Nah, kita akan mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, berikutnya, menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan sedia dengan tulus ikhlas menyumbangkan setiap potensi demi kemajuan. Nah, ini tadi. Nah, kalau kita sudah memiliki
kesetiaan kepada bangsa negara, saya yakin ya tidak akan terpengaruh oleh paham-paham radikal, paham-paham yang dapat merusak tatanan bangsa kita ini. Nah, kita melihat fenomena kasus-kasus radikalisme, intoleransi, kemudian terorisme, ya kita harus berupaya apa? Berperan penting sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, ya bagaimana kita memberikan pemahaman tentang nasionalisme bela negara kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, belajar PKN itu pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian, membangun rasa bangsa dan cinta tanah air. Makanya tadi masalah-masalah pembangunan nasional, masalah kebangsaan, kalau kita sudah belajar PKN, saya yakin akan mampu menciptakan manusia-manusia yang inovatif, kreatif, kemudian menghasilkan karya-karya, kemudian berperan penting dalam pembangunan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, karena dilandasi oleh tadi bagaimana dia cinta kepada bangsa, dia sadar sebagai warga negara Indonesia, dia sadar akan hak dan kewajiban, dia sadar bahwa dia memiliki peran penting dalam membangun negara kita ini. Nah, selanjutnya memang seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, pribadi Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, mencintai tanah air, sehingga dengan demikian dia menjadi bagian negara yang baik, terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan yang demokratis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya kita akan sampaikan apa itu konsep PK, apa itu pendidikan kewarganegaraan. Tadi di awal saya menyampaikan bagaimana masalah-masalah kebangsaan, kemudian kenapa pentingnya mempelajari PKN, kenapa PKN harus dipelajari. Nah, kemudian PKN itu apakah mata kuliah wajib? Nah, kita sudah sampaikan semuanya, dan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu konsep pendidikan kewarganegaraan secara etimologis ya. Jadi memang PKN itu berasal dari dua kata, pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, kalau pendidikan artinya usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, ini secara etimologis ya. Secara yuridis, PKN itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, artinya memiliki sikap bela negara dan nasionalisme. Secara terminologi, PKN ini adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memang PKN ini memang punya tujuannya adalah tadi, selain untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas, tapi juga bagaimana membentuk manusia-manusia yang kritis ya, yang inovatif dan kreatif ya. Membentuk manusia yang bertanggung jawab, demokratis ya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, misalkan definisi menurut Nokman Sumantri misalkan 2001, PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber lainnya. Nah, ini pendapat M. Nokman Sumantri tentang apa itu PKN. Jadi PKN itu salah satunya muatan materinya adalah berisikan tentang demokrasi politik. Nah, itu, dan kemudian pengaruh-pengaruh sumber lainnya, sumber pengetahuan lainnya yaitu yang diperoleh dari pendidikan, masyarakat dan orang tua.
Nah, kalau dalam Undang-Undang Sidiknas pasal 37 ayat 1 menyatakan PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kalau kita sudah memiliki cinta kepada bangsa dan tanah air, saya meyakini dan meyakinkan kepada kita semua, kalian semua, bahwa tidak ada lagi masalah-masalah korupsi, tidak ada lagi masalah-masalah pergaulan bebas, tidak ada lagi masalah-masalah kesenjangan sosial, tidak ada lagi masalah-masalah intoleransi, tidak ada lagi masalah-masalah radikalisme, tidak ada lagi masalah-masalah terorisme, tidak ada lagi namanya paham-paham demokrasi yang komunis maupun liberal. Nah, ini kita meyakinkan kepada kita semuanya, kalau kita memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada bangsa. Dan saya meyakini dan meyakinkan kita semua, kalau kita memiliki dua sikap ini, kita akan mampu bersaing dengan negara-negara dan bangsa lain. Karena apa? Karena kita mau dan tulus mengambil peran penting untuk pembangunan nasional kita, ya. Nah, demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kemampuan kita untuk apa? Untuk lebih mendalami lagi bagaimana belajar pendidikan kewarganegaraan, sehingga kita menjadi manusia-manusia, menjadi warga negara yang dibutuhkan oleh negara kita saat ini. Demikianlah akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.